Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube Investment Geeks. Kesayangan siapa yo? Kesayangan calon mertua. Ini alhamdulillah. Terima kasih untuk support teman-teman. Finally we reach 100 subscribers. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan loncengnya sekarang. Anyway, channel ini mengenai capital market, ada knowledge, ada tips and tricks, community, market outlook, and entertainment. Kali ini gue mau ngebahas tentang, tanggal 9 September, hari Rabu 2020. Ngebahas tentang apakah yang akan terjadi hari Kamis, Jumat, dan minggu depan. Ya, ini cuman forecasting, tidak valid 100%, bisa juga salah banget ya, bisa juga gue nggak bisa bilang benar, tapi at least ya sesuai gitu. Jadi kebanyakan jadinya kita langsung aja ke IHSG. Hari ini ditutup minus 1,81% ya. Kebetulan ini emang udah gue gambar dari kemarin-kemarin di video-video sebelumnya, emang gak jauh juga beda gambarnya. Dan bisa dibilang hari ini tuh hari yang menyalakan tombol alarm. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah, kalau di technical analysis, sebuah pattern yang bernama rising wedge. Rising wedge itu kalau misalnya kita google, inilah contohnya, kayak segitiga tapi ke atas gitu. Kecenderungannya apa sih, Ham? Kecenderungannya adalah ketika kita menemukan sebuah pattern rising wedge dan candle ini break di bawah. Bisa nggak sih dibesarin? Ini adalah ininya aja. Open in new. Nah, ini dia. Kecenderungannya apa sih, Ham? Kan kita lihat secara general pun nih, secara ini gue zoom out deh. Gue zoom out. IHSG ini masih cenderung downtrend atau ya lagi ke bawah. Dan dia secara Fibonacci-nya pun dia berada di 61,8% nih, tuh. Ini 61,8%, misalnya teman-teman lihat nih, buletan tuh. Itu mengindikasikan bahwa ada potensi kalau misalnya sebuah candle menyentuh di level Fibonacci atau gold ratio di 50-61,8% itu ada potensi untuk pembalikan arah. Apa yang akan terjadi? Ini kan udah 61,8% juga checklist. Dia tidak bisa melanjutkan kenaikannya, akhirnya dia turun ke bawah. Dan kalau kita gambar patternnya itu, dia udah break ke bawah. Nih, kalau misalnya di rising wedge kembali, ketika candle dari bawah terus ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas, ke bawah, ke atas, and dia tidak bisa melanjutkan kenaikannya. Akhirnya candle ini break di level rising wedge-nya, maka diindikasikan adalah dapat berpotensi terjadinya penurunan, melanjutkan ke bawah gitu. Ini entah apapun yang akan beredar berita di pasaran ya, entah IHSG turun karena apa. Gue di sini menjelaskan secara lebih ke arah technical analisisnya. Karena kan salah satu konsep dari Dow Theory pun berkata price discounts everything. Segala sesuatu yang ada di market itu udah tercermin di dalam sebuah chart. Ya gue lihat sininya aja lah gitu. Jadi kalau misalnya besok pun turun, ya gue nggak kaget karena emang sesuai bisa dibilang sesuai dengan pattern atau langkah-langkah atau pola-pola yang terjadi di dalam sebuah technical analysis. Itu break pertama, tapi gue nggak langsung panik. Kenapa? Karena di sini ada zona support, masuk zona support di level 5130-an lah sampai 5200. Ini zona ya, gue bilang bukan garis titik-titik. Kalau garis titik-titik cuman ngasih sinyal dongon nih di level 5168 gitu. Tapi zonanya emang dari 5200 turun ke bawah sampai 5130 something.
ngambil zonanya juga dari resisten sebelumnya gitu yang jadi support gitu. Namun kalau misalnya besok, lusa atau minggu depan si IHSG ini turun kembali menembus zona support di 5168, ini mengindikasikan dan berpotensi juga melanjutkan penurunannya hingga level 4844 ya, di zona ini juga lah, di zona ini juga. Dan biasanya yang namanya penurunan tajam itu ada pembalikan arahnya atau retracement. Retracement itu diukur dari misalnya tembus support kan jadi resisten kan di atasnya, mantul support di 4000 berapa sini 4844, kemudian naik juga ke resisten sebelumnya di 5168. Nah, kalau misalnya si IHSG ini tidak dapat menembus level 5168 dan candle-nya itu mengindikasikan bahwa sellers atau penjual lebih banyak, maka diindikasikan dapat berpotensi terus turun ke bawah gitu. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman trader ya, khususnya kalau misalnya emang pengen nyari saham-saham big caps atau blue chips, kita lihat dulu, kita cari aja dulu di supportnya gitu, jangan nafsu gitu untuk buy saham A, buy saham B yang berharap bahwa besok naik kok segala macam gitu. Tapi kalau untuk investor yang ini investor kalau menurut gue ini subjektif banget sih. Ada dua tipe investor. Menurut gue sendiri ini bisa salah dan memang tidak ada patokan. Menurut gue adalah ada investor yang tidak peduli dengan chart ya, karena dia menganggap bahwa yang penting perusahaannya bagus, hajar gitu. Ada yang kayak gitu. Gue nggak peduli chartnya gimana turun naik segala macam. Tapi kalau gue misalnya jadi investor, oke, gue jangka panjang 3 tahun 5 tahun, tapi gue harus tahu nih best price-nya nih kapan nih gue nambah duit atau nambah saham atau sebagai macamnya. Gue lebih condong ke itu. Jadi kalau misalnya gue pengen investasi ya toh gue cari best price-nya, nggak cuman asal perusahaannya bagus nih gitu. Karena kalau dalam kondisi sekarang pun mostly semua perusahaan juga membutuhkan dana itu ya, dalam masa pandemi sekarang kayak misalnya gaji karyawan harus di maintenance, operasional harus di maintenance dan sebagainya macamnya. So itu sih kalau misalnya mau cari best price-nya bener-bener carilah dari bottom-nya. Tapi ya itu pilihan kita sendiri-sendiri sih. Kalau misalnya teman-teman yang investor mau bodo amat lah tentang technical atau best price, yang penting perusahaan bagus, ya udah it's yours gitu. Gue juga nggak bisa maksa karena kan segala yang investasikan itu kan berdasarkan diri kita atau keputusan kita. Jadi ketika gue ngomong A, B, C ya nggak usah didengerin gitu. Ini cuma overview aja gitu. Balik lagi ke kita mau jadi trader, scalper atau investor dan sebagainya macamnya ya bebas gitu bahasanya. Kalau misalnya besok tembus ke bawah, kita tungguin aja pokoknya di 4844. Walaupun di sininya ada biru gitu, jangan terlalu nafsu juga untuk ngambil posisi. Kalau gue sih agak sedikit konservatif. Jadi gue tungguin aja ke 4800. Kalau misalnya jebol ke bawah lagi, tungguin ke 4481 apakah ada indikasi pembalikan atau tidak. Tapi kalau misalnya jebol ke bawah lagi ya sudahlah ya. Nih, targetnya biasanya gue pakai Fibo eksternal. Targetnya kalau misalnya gue tarik ya sekitar yang pertama di 4627. Kita lihat aja dulu apakah ada pembalikan arah atau tidak. Ini pakai Fibo ya, Fibo toolsnya. Terus atau kita cari di zona 222,40. Ya, kita cari aja sih sekitar sini ada pembalikan atau tidak. Kalau misalnya di area sini pun udah mantul, terus break garis resistennya. Ini kan misalnya support dijebol kan jadi resistennya. Terus ke bawah, habis itu mantul ternyata jebol resistennya lagi, ke atas lagi ke area 5381, kemudian dia retrace ke area 5168 dan memiliki zona support yang kuat
bisa jadi indikasikan bahwa harga tersebut dapat berpotensi melanjutkan arahnya ke atas. Tapi kalau tidak, worst case-nya adalah yaitu dia bakal terus ke bawah. Nah, kalau misal kita tarik weekly, monthly, weekly, targetnya sampai mana sih, Ham? Ini ya semoga nggak terjadi ya, gue nggak tahu ya, semoga nggak terjadi aja gitu. Sampai 3.000, balik lagi ya ke 3.000. Kalau kita tarik ke belakang, toh pas banget nih ada di resistennya pada tahun 3 Mei tahun 2010, juga ada di ya zona-zona sinilah. Semoga saja tidak terjadi ya. Kalau terjadi ya sudah gitu. Gue nggak ngerti apa yang akan terjadi di pasaran atau market realnya seperti apa. Dalam arti gini, kayak berita perusahaannya seperti apa yang akan terjadi di Indonesia ini gue masih nggak ngerti gitu. Tapi secara teknikal gue mau memberikan sebuah overview. Semoga overview gue ini salah gitu. Kenapa? Karena kalau overview gue benar, atau overview mostly, mungkin ada beberapa analis di luar sana juga yang menganalisis hampir sama seperti gue, cuman caranya yang berbeda. Dan itu terjadi IHSG jebol ke bawah dan melanjutkan penurunan, ya udah, saran gue jangan dollar cost averaging. Kenapa? Karena kita jangan berharap lah kalau dollar cost averaging itu berharap kayak nanti juga sahamnya naik, ya ternyata emang kondisinya belum naik-naik, yang ada kita rugi gitu. Ngapain kita investasi sesuatu tapi yang kita dapat rugi? Mendingan kita cari bener-bener di bottom, terus ada kenaikan, misalnya di bottom sini nih, terus ada kenaikan, terus retrace naik lagi, udah mulai stabil baru kita invest gitu. Itu sih tips and tricks. Tapi pasti ada yang nggak setuju sama gue, karena ada yang kayak bodo amat gue dollar cost averaging gini segala macam. Kalau gue lebih prefer dollar cost averaging ketika si tren ini naik. Misalnya tren ini naik, retrace, ini supportnya kuat, yaudah gue nambah lagi saham X misalnya. Oh ternyata naik lagi, terus retrace lagi, turun, gue masih megang saham X, gue tambah lagi gitu. Jadi berkali-kali lipat gitu, dibandingkan misalnya ini turun, gue dollar cost averaging, naik, dollar cost averaging taunya turun gitu. Ya itu tiap orang beda-beda lah ya, tapi balik lagi terserah kalian sendiri gitu. Kalau misalnya ngeliatin sahamnya ya juga bingung juga sih. Tuh Astra Ali gitu minus 6%. Terus ini gue lihatnya di mana sih indeksnya? JI 70. Tuh Aces. Nah nggak usah deh, kita lihat LQ45 aja. Kita lihat LQ45 dari Aces. Lihat aja tuh. Ada minus semua. Akra, kita lihat perbankan Antam, tuh sampai Astra. Ini gue mau gambar tadi pisau, jadi kayak lipstick gitu. Ini Astra Internasional nih, dia break ke bawah. Ini di garis supportnya, kalau misalnya dia break lagi ke bawah ya sampai sinilah kurang lebih, atau fight-fightnya sampai sini gitu. Itu untuk Astra Internasional. Terus Bank BCA ini di zona supportnya tadi udah gue gambar berantakan memang. BBNI ini wajar dia karena zona supportnya juga ada di level 4.800 something. Terus BBRI, BBTN, ini BBTN pas banget nih, pas ngeklik banget nih. Gue tarik, ngeklik banget jatuhnya di sini. Semoga aja ada ya dia naik, atau ya kalau misal besok jebol ya sudahlah ya BBTN. Terus BMRI, BSDE, ini BTPS turun, ngedrop dia.
Cepin juga turun. Tadi gue mau ambil Cepin, cuman gue lihat kayak IHSG di situ terlalu risky sebenarnya untuk ngambil sebuah saham. Sejujurnya portofolio gue udah udah kosong. Karena kemarin alhamdulillah sekitar 12% atau 13% dari saham. Ntar lah gua kasih unjuk saham apa. CTRA, ERA, terus Excel, Gudang Garam. Ini Gudang Garam max supportnya di sini ya, sekitar sini lah. Terus HMSP, terus ICBP masih sideways sebenarnya di zona sini. Kemudian Inco sebenarnya gila sih. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngambil dari Maret 2020 itu udah %175%. Gils. Indofood, NKP, INTP, sideways-nya masih lanjut. Terus ITMG, ini salah satu saham yang ngasih dividennya nggak pelit. Java, Jasa Marga jebol ya, kaget gua. Udahlah. LB Pharma, MDKA, Mika, MNCN juga jebol. Pegas rata-rata jebol deh. Pegas kemarin gua udah naik 5%, cuman gua nggak cut, akhirnya gua BP, break even point minus 19% itu untuk fee-nya aja gitu. Ya udahlah. Di sini kalau nggak salah gue belinya sekitar sini. PTBA, PTPP kalau planningnya sih gini ya, udah beberapa hari lalu gue bikin. Soalnya di sisi kiri ada gap, kita lihat apakah ada indikasi kenaikan kembali atau tidak. P1 jebol juga, yang planningnya ke atas ternyata dia ke bawah. SCMA, ini namanya analisis ya, nggak selalu valid dan selalu benar 100%. SMGR, SMRA, Sriel ini apaan lagi X? Sriel ya, zona supportnya di sini sih, sekitar sini. Tuh Sriel. Tebik ada lagi tadi mantul. Kemudian Tekim juga tower lagi sideways. Bisa ada yang tanya, kok Ham, chart lu cuman gini doang ya? Kayaknya orang-orang ada volume, ada hasil pokoknya tools lah, kayak stochastic, moving average dan sebagainya macamnya. Kok chart lu cuman telanjang ya? Dulu chart gue banyak garis-garisnya, terus kayak gue ikut mentoring gitu, diomelin sama teman gue. Kebetulan teman gue juga udah memiliki pengalaman yang lebih lama banget dari gue, dan ya gue udah lihat profitnya dia juga, cara dia analisis dan sebagainya macamnya. Ya the simple way itu yang paling powerful gitu. Jadi dia juga naked chart, ya udah gue cuman ngandelin support resisten, paling pakai Fibo udah, sama pattern dikit-dikit in lever. Jadi gue nggak kayak pakai RSI, MACD, stochastic dan sebagainya macamnya. Itu cuma alat bantu sih, tapi untuk teman-teman yang memiliki kebiasaan dan emang itu menghasilkan, ya gak apa-apa gitu. Tiap orang kan beda-beda. Nah, ini Aces. Nah, kemarin gue dapetnya di Kren. Ya emang rada-rada tricky sih, dan harganya itu rada gorengan ya. Gue belinya di sekitar sini sekitar gue lupa deh, 100 berapa ya, 107 atau apa gitu.
dapatnya 15%. Coba gue lihat ya. Enggak. Iya ya. Tadinya 30%, cuman gue cut-nya di sini nih. Kita lihat ya. Tuh, katanya di sekitar sini. Gue beli dari sini ya. Gue beli dari sini. Gitu deh kawan-kawan. Kenapa gue ngambil keren kemarin? Sesimpel ini sih. Misalnya kita clear ini potensi double top, udah gitu aja. Kemudian di sininya ada support, di sini tertahan, mau turun tertahan, di sini juga tertahan, makanya gue ambil gitu. Ternyata dia tidak mampu atau belum mampu untuk kembali ke level 200 something. Gitu sih paling cara gue analisis, nggak ada yang gue tutupin. Ini juga gue masih proses belajar bagaimana cara menganalisis yang fit buat diri gue sendiri, karena tiap orang cara analisisnya beda-beda. Semoga bermanfaat. Pesan gue itu aja sih kalau untuk teman-teman, apakah IHSG bakal kembali ke 4.700-an sesuai planning, 4.700-800, atau IHSG besok akan lanjut ke atas gitu. Gue juga ada komunitas investasi yang ada di deskripsi, teman-teman bisa gabung, bisa diskusi di sana, bisa belajar dari sana. Kita cenderung ke technical analysis sih, soalnya untuk secara fundamental kita belum ada orangnya gitu. Atau teman-teman yang mau sharing mengenai fundamental analysis, ya nggak masalah gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan main-main ke channel podcast gue juga, ada di Spotify, ketik aja Investment Fix. Gue Ilham dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan happy. Ya kalau bilang happy cuan, ya pokoknya intinya cukuplah gitu. Selalu bersyukur dengan profit yang kalian punya gitu. Walaupun 1%, 2% pun tetap bersyukur, karena nggak semua orang bisa profit seperti kalian gitu. Oke, gue Ilham dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.